Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, lancar rezeki, dan tetap semangat. Dalam video ini, kelompok 6 akan memberikan sedikit penjelasan mengenai manajemen kredit. Sebelum kami masuk ke materi, mari kita perkenalan dulu ya. Saya Al-Khoyumi Faizun, umur 21 tahun. Saya tinggal di Japaran Gudo Jombang, dan saya dari kelas manajemen KP4 PMA 2019. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui apa itu manajemen kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, manajemen kredit adalah suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana, alokasi dana yang dapat dijadikan sumber pendapatan dengan melakukan perencanaan kredit, pengorganisasian kredit, pemberian kredit, administrasi kredit, pengawasan, dan pengamanan kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Ujiana Setianingrum yang beralamat di Desa Brambang, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Saya dari kelas KP4 Manajemen Pemasaran yang berumur 21 tahun dari angkatan 2019. Berhubungan dengan tema materi kami tentang manajemen kredit, saya Wahyu Ujiana akan menjelaskan unsur dan tujuan dari kredit. Pada dasarnya, kredit adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang, maupun jasa dari pihak satu, pihak pemberi kredit, kepada pihak lainnya, pihak penerima kredit, dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu, disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut. Sesungguhnya, kredit memiliki beberapa unsur yang terkandung dari pengertian kredit itu sendiri. Unsur-unsur tersebut meliputi 1. Waktu yang menyatakan bahwa adanya cara antara saat persetujuan, pemberian kredit, dan pelunasannya. Kedua, kepercayaan yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur bahwa setelah jangka waktu tertentu, bahwa debitur akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. 3. Penyerahan yang menyatakan bahwa pihak kreditur akan menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan sesuai jatuh tempo. 4. Resiko yang menyatakan adanya resiko yang mungkin timbul selama jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasannya. 5. Persetujuan atau perjanjian yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan adanya suatu perjanjian. Nah, itulah beberapa unsur kredit. Selanjutnya ialah tujuan dari kredit. Kredit memiliki beberapa tujuan yang berguna baik bagi kreditur dan debitur. Tujuan-tujuan kredit antara lain: 1. Mendapatkan keuntungan bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah menjadi sektor keuntungan yang menjadi prioritas bagi bank untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Kedua, membantu usaha nasabah kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur baik dalam bentuk dana investasi maupun modal kerja. Sesungguhnya dapat membantu usaha debitur sehingga debitur dapat mengembangkan usahanya serta memperluas usahanya. Ketiga, membantu pemerintah dengan adanya kredit dari kreditur dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. Karena dengan adanya kredit dari bank, perkembangan baik usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM maupun sektor usaha kredit menengah UKM dapat mengembangkan serta memperluas usahanya sehingga dari langkah ini akan tercipta perputaran arus barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas. Itulah sedikit ulasan dari unsur dan tujuan kredit yang ada di manajemen kredit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Watkuluda, NIM 1961270. Saya dari manajemen KP5 2019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi kredit. Fungsi kredit yang pertama adalah kredit dapat meningkatkan daya guna atau utility dari uang. Yang kedua adalah kredit dapat meningkatkan daya guna atau utility dari barang. Yang ketiga adalah kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang keempat adalah kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi. Yang kelima adalah kredit menimbulkan kegairahan berusaha bagi masyarakat. Dan yang keenam, terakhir adalah kredit merupakan jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tiara Anggerin Anjani, tinggal di Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Kelas Manajemen Pemasaran 2019 KP4. Umur saya 21 tahun. Di
Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat kredit. Jadi, kredit dapat memberikan manfaat bagi debitur, kreditur, dan juga masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan manfaat kredit bagi debitur. Yang pertama, dapat meningkatkan usahanya dengan pengadaan berbagai faktor produksi. Yang kedua, produk bank relatif mudah bila usaha debitur layak dibiayai. Yang ketiga, dengan jumlah yang banyak, maka memudahkan calon debitur untuk memilih bank yang cocok bagi usahanya. Dan yang keempat, bermacam-macam jenis kredit dapat disesuaikan oleh calon debitur. Dan yang terakhir, rahasia debitur terjamin. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Amalia Azhara. Saya dari Manajemen Pemasaran KP5 2019. Usia 20 tahun, alamat di Megaluh, Jombang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manfaat bagi bank kreditur. Yang pertama yaitu bank memperoleh pendapatan dari bunga yang diperoleh. Yang kedua, dengan adanya bunga kredit diharapkan rentabilitas bank akan membaik dan memperoleh laba juga meningkat. Yang ketiga, dengan pemberian kredit akan membantu dalam memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya. Yang keempat, pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank. Yang kelima, pemberian kredit untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan. Untuk manfaat bagi masyarakat, yang pertama yaitu mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, memberikan rasa aman bagi masyarakat. Yang keempat, memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Manfaat bagi pemerintah, yang pertama yaitu alat untuk memacu pertumbuhan secara umum. Yang kedua, alat untuk mengendalikan kegiatan moneter. Yang ketiga, alat untuk menciptakan lapangan usaha. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara. Yang kelima, menciptakan dan memperluas pasar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Deva Ayuni, umur 20 tahun, alamat Peterongan, Jombang, kelas KP5 Manajemen Pemasaran B 2019. Jenis-jenis kredit ada 4, yaitu segi tujuan. Ada kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif. Dalam segi jangka waktu ada kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Segi jaminan ada kredit agunan orang dan agunan efek. Segi sektor usaha ada kredit pertanian, peternakan, industri, pertambangan, pendidikan, profesi, perumahan, dan ekspor-impor. Prinsip-prinsip pemberian kredit, kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapat nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Analisis 5C yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Dan analisis 7P yaitu personality, party, purpose, protect, payment, profitability, protection. Halo, perkenalkan, nama saya Lucia Maranggara Agustina. Umur saya 20 tahun. Saya dari Purworejo, Ngoro, Jombang. Saya berasal dari kelas manajemen KP4 PMA 2019. Baik, saya akan menjelaskan tentang kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, kemudian nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Dalam menangani kredit bermasalah, bank akan melakukan tahapan-tahapan untuk mencegah maupun menyelesaikan kredit bermasalah sesuai dengan kolektibilitas kredit yang dimiliki debitur. Tahap-tahap tersebut terdiri dari 1. Pembinaan kredit, 2. Restrukturisasi kredit, 3. Penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang manajemen kredit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.